Keluarga mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid menyayangkan penggunaan nama Gus Dur dalam kampanye Prabowo Hatta melalui baliho. Tim Prabowo Hatta dianggap memanfaatkan nama besar Gus Dur untuk meraup suara. Inilah baliho yang dipersoalkan sejumlah pihak karena dianggap memanfaatkan nama Gus Dur untuk kampanye Capres Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kekecewaan ini disampaikan keluarga Gus Dur Kamis siang. Kalau menurut saya penggunaan baliho itu sudah jelas ya, di Twitter itu beberapa kali putri tertuanya Gus Dur itu Alisa Wahid menyatakan keberatannya bahwa gambar Gus Dur dipakai untuk kampanye ya. Kemudian kalau soal dia menghina itu ya, kalau menurut saya seorang pemimpin tuh nggak layak begitu gitu ya, bahwa di satu sisi dia itu mengatakan seperti itu, menghina seperti itu, tetapi di sisi lain memanfaatkan pendapatnya Gus Dur di sebuah rekaman TV menjadi keuntungan bagi dirinya dia. Saya pikir nggak layak gitu ya. Baliho yang beredar di kota Surabaya ini juga dikecam kalangan muda Nahdlatul Ulama dan mantan asisten pribadi Gus Dur Jastrow Al-Ngatawi. Menurutnya, ucapan Gus Dur menggunakan tata bahasa tinggi yang bermakna sebaliknya. Tokoh yang menguasai tata bahasa, logika politik, dan logika bahasa, terutama bahasa Arab. Gus Dur sedang menggunakan, ya kalau bahasa santri tahu, kalimat istidraj dalam memberlakukan orang-orang yang dianggap berperilaku kebalikannya. Jadi itu adalah kalimat santun dari seorang kiai yang sebetulnya ingin memberikan sesuatu supaya orang itu introspeksi dan berkaca diri gitu. Pada Pilpres kali ini, keluarga Gus Dur memang belum secara langsung memberikan dukungan pada kandidat capres yang berlaga. Namun dalam perayaan ulang tahun ke-9 Wahid Institute akhir tahun lalu, keluarga Gus Dur menyatakan gaya kepemimpinan capres nomor urut 2 Joko Widodo mirip dengan Gus Dur. Istri Gus Dur, Sinta Wahid, bahkan memberikan peci atau kopiah Gus Dur pada Jokowi yang saat itu aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Silahkan disematkan. Foto. Pas Pak, kebetulan Pak ya. Filosofinya mirip nih Pak Jokowi nih dalam memimpin seperti Gus Dur. Filosofinya gitu aja kok repot. Langsung ke lapangan. Cendera matanya ini berupa peci. Ini seperti dipakai Gus Dur dulu kan, pasti ingat semua ya peci Gus Dur. Tim Liputan Metro TV. Pencaplokan nama almarhum Gus Dur, mantan Presiden Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum PBNU oleh tim pemenangan Prabowo Hatta menuai kontroversi. Sejumlah pihak yang mengkritisi menilai hal ini hanya sebagai upaya pemenangan dan meraih suara dalam Pilpres nanti. Sementara, seorang jurnalis investigatif Amerika menyebut Prabowo sendiri pernah menghina Gus Dur dan mengecam demokrasi yang diterapkan oleh Gus Dur. Kami akan membahasnya kali ini dengan Ibu Lili Wahid. Selamat malam, Bu Lili. Malam. Baik, kita juga masih menantikan analis politik Boni Harges. Nanti kita akan nantikan bersama. Sekarang saya akan tanya dulu ke Bu Lili. Kalau saya lihat, menurut Anda apa sih Bu Lili yang salah dengan penggunaan perkataan almarhum Gus Dur tentang Prabowo oleh tim pemenangan Prabowo Hatta? Apa yang salah, Bu? Ini sebetulnya kalau mau dibilang ada sebuah kondisi di mana di sini ini kelihatan sekali sebagai seorang pemimpin itu nggak konsisten gitu loh. Di satu sisi di 2001 dia seperti kata Alan Nair bahwa dia mencela demokrasi di Indonesia, dan pada waktu itu mengapa saya ditanya di Twitter, saya tuh ditanya percaya nggak oleh dengan klaim si wartawan ini. Saya katakan percaya, karena pada waktu itu memang suasananya, situasinya Gus Dur dengan Angkatan Darat pada waktu itu tidak harmonis. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Oh, pernyataan Alan Nair, si Alan Nair itu, tetapi di sisi lain ada baliho yang dan di sosmed diunggah potongan perkataan Gus Dur. Jadi saya bilang sebagai seorang pemimpin dia sama sekali nggak konsisten gitu loh. Tidak konsisten karena yang satu dia mengatakan itu pujian.
yang satu bukan, yang satu kan dia ngatain Gus Dur lah presiden buta kok ngalahin TNI apa segala macam. Tetapi di sisi lain dia memakai kalimatnya Gus Dur, kata-katanya Gus Dur untuk kepentingannya dia. Itu yang saya Baik, bilang. apa saja sebenarnya yang dikatakan oleh seorang Alan Nairn? Kita akan coba melihat infografik berikut ini. Kita akan hadirkan apa saja yang disampaikan atau yang ditulis oleh seorang Alan Nairn, pengakuannya tentang Prabowo saat itu, ketika Alan Nairn mewawancarai Prabowo Subianto pada tahun 2001. Salah satunya menyebutkan Indonesia belum siap untuk demokrasi, di negara kami masih ada kanibal, masih ada kerumunan yang bikin rusuh. Indonesia perlu, lanjut Prabowo, rezim otoriter yang jinak. Prabowo, kata Nairn, juga mengatakan, kemudian membandingkan, lihat Tony Blair, Bush, Putin, mereka muda, ganteng, dan sekarang presiden kita buta. Ini konteksnya adalah ketika diwawancarai oleh seorang Alan Nairn, wartawan dari Amerika Serikat, yang mewawancarai Prabowo pada tahun 2001 gitu. Baik, sebenarnya kondisi yang menjadi keberatannya apa? Kalau ini konteksnya hanya untuk kampanye, Bu, bukan untuk membandingkan atau bahwa Gus Dur mendukung Prabowo atau tidak, bukan soal itu, tapi hanya digunakan kalimat ini pernah disampaikan Gus Dur kepada seorang Prabowo tentang pujiannya sebagai bangsa atau warga negara Indonesia yang ikhlas, dan itu disampaikan pada tahun 2009. Konteksnya untuk kampanye saja. Apa yang menjadi permasalahan kira-kira sebenarnya? Saya pikir bukan soal permasalahan atau nggak permasalahan ya. Mungkin konteksnya pada waktu itu Gus Dur mengatakan seperti itu, kan kita juga nggak tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan dia pada sampai terucap begitu oleh Gus Dur, dan sama sekali tidak kalau menurut saya nggak nyambung ya dengan konteks sekarang yang kita kampanye dan memakai itu sebagai sebuah bahan kampanye untuk mempengaruhi ya masa NU lah. Jadi tujuannya memang untuk mempengaruhi masa NU menurut Anda? Pastilah. Nggak mungkin ada tujuan lain. Apa tujuan lainnya? Nggak mungkin, kecuali pada saat kampanye seperti ini adalah menarik suara masa NU untuk berada di belakang dia. Bu Lili, tim Prabowo Hatta menyebut bagaimanapun reaksi yang muncul, tetapi yang pasti adalah Gus Dur pernah memuji Prabowo pada April 2009. Substansinya itu, maksudnya itu substansinya. Kalau Gus Dur sih memang, seperti apa? Kalau menurut saya sih bukan hanya Prabowo ya. Saya pikir hampir semua orang juga pernah dipuji oleh Gus Dur ya. Semua petinggi di negeri ini, Gus Dur pasti punya lah kata-kata yang memuji siapapun juga di negeri ini. Even pun terhadap orang yang mungkin menyakiti dia pun dia bisa saja memuji orang tersebut ya. Memang Gus Dur itu nggak pernah punya hati jelek terhadap orang ya, kalau istilah istilah santrinya tuh, istilah agamanya tuh nggak pernah punya suudzon sama orang ya. Bahwasanya dia itu disudutkan, diejek, itu udah biasa lah untuk dia. Tetapi dalam konteks ini menjadi sebuah bahan untuk menarik masa NU, buat saya itu nggak fair gitu loh. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Seringnya kubu pasangan Prabowo Subianto menggunakan ketokohan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bahan kampanye menuai kritik. Jurnalis investigasi Alan Nairn menyebut Prabowo pernah menghina Gus Dur secara fisik. Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menghina mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Hal tersebut terungkap oleh wartawan investigasi Amerika Serikat Alan Nairn. Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan saat Alan mewawancarainya pada kurun waktu Juni hingga Juli 2001. Alan Nairn yang telah lebih dari 20 tahun memberi perhatian pada isu yang terjadi di Indonesia, bahkan menuliskan hasil wawancaranya dengan Prabowo Subianto dalam blognya. Dalam wawancaranya, Prabowo berbicara tentang fasisme, Indonesia yang belum siap dengan demokrasi, dan hubungan dekatnya dengan Pentagon dan intelijen Amerika Serikat. Prabowo pun mengomentari tentang Gus Dur, Presiden Indonesia terpilih pasca reformasi. Prabowo menghina Gus Dur sebagai presiden buta dan memalukan, serta membandingkannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan Presiden Amerika Serikat George Bush. Di
Di masa kampanye Pilpres 2014, ketokohan dan pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo adalah pemimpin Indonesia yang paling ikhlas kerap digunakan tim Prabowo-Hatta sebagai materi kampanye. Meski pernyataan Alan telah dibantah tim Prabowo-Hatta, apa yang disampaikan secara gamblang oleh Alan Nairn menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Politik muka dua, pernah menghina, namun kini menyanjung sembari tebar pesona. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan sudah bergabung bersama kami saat ini analis politik Boni Hargen. Selamat malam, Bang Boni. Baik, Bung Boni, kalau kita lihat tadi memang tim dari Prabowo-Hatta memang membantah pernyataan dari Alan Nairn, wartawan investigasi Amerika Serikat. Tapi sebenarnya kalau yang dilihat dari apa yang dikatakan oleh Alan Nairn ini adalah bentuk reaksi setelah ada penggunaan nama Gus Dur di situ dalam kampanye. Nah, kalau Anda melihat sendiri reaksi-reaksi yang muncul ini seperti apa sifatnya? Karena kalau disebutkan oleh Bu Lili tadi, sebenarnya ini adalah hal yang kontradiksi ketika mengusung nama Gus Dur dengan pujiannya saat itu kepada Prabowo Subianto, tapi sementara Alan Nairn kemudian memunculkan fakta pada 2001 itu ada hal yang berbeda, yaitu menghina Gus Dur secara fisik. Apa yang Anda lihat? Saya kira Alan Nairn tidak mungkin bermain-main dengan menulis itu. Saya mau memastikan bahwa apa yang dia tulis memang begitu adanya. Nah, sekarang kalau dibantah, saya kira ini lebih karena kepentingan politik saat ini. Dan Gus Dur dimanfaatkan, saya setuju. Di banyak titik kita melihat spanduk di mana ucapan baik Gus Dur terhadap Pak Prabowo itu dikutip dan ditebarkan di mana-mana. Tetapi dari catatan Alan bahwa pada suatu ketika Prabowo begitu sarkastis menghina Gus Dur. Saya kira di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada sebetulnya kejujuran untuk mengakui ketokohan Gus Dur, tetapi lebih pada ada tendensi politik untuk mendulang keuntungan-keuntungan parsial, sehingga kalau Gus Dur diistimewakan sekarang, tentu supaya masa Nahdien semua lari ke sana, ya, dan tidak. Tapi bukankah itu strategi dalam politik, strategi yang wajar saja untuk mendulang suara? Ya, itu sesuatu yang wajar. Sama saja dengan kita memblow up kenyataan yang diangkat oleh Alan, itu kan juga wajar dan itu semua sah. Tapi kalau dibantah juga mesti punya alasannya juga kuat. Karena membantah sesuatu yang ilmiah, ada datanya, itu tidak mudah untuk dipercaya tanpa ada data juga gitu. Baik, kalau dilihat dari kontradiksi seperti ini, menurut Anda kontradiksi hal lain seperti apa lagi sih, Bu Lili, yang Anda lihat? Ya, kalau saya sih nggak jauh-jauh ya, kita lihat di Twitter dari kemarin sampai tadi masih ya. Itu bahwa video klipnya Ahmad Dhani yang dia berpakaian seperti SS ya, dan dia tuh kayaknya menokohkan banget Himmler ya. Itu sangat kontradiktif dengan isu demokrasi yang diusung oleh Prabowo sendiri. Dan kalau kita lihat sejarahnya Prabowo, kita jangan lihat sekarang gitu loh. Betul. Bahwa saya melihat ada pernyataan dari mantan dan Puspom Pak Samsu Jalal bahwa dia mengatakan hanya karena Prabowo itu menantu Presiden Soeharto, Pak Harto lah, makanya dia tidak dimahmilkan. Artinya saya sangat percaya pada Pak Samsu Jalal karena secara pribadi saya kenal baik, dan dia bukan orang yang asal bunyi gitu dia. Itu bukan orang asbun. Jadi melihatnya jangan hanya yang sekarang, tapi isu-isu sebelumnya. Nah, itu kontradiksi, ini kata yang tepat itu Ibu ya. Saya setuju ini, karena memang kalau kita amati dalam berbagai dimensi kampanye politik ini muncul kontradiksi-kontradiksi. Misalnya ketika tim sukses termasuk juga kandidatnya sendiri dari nomor 1 bicara soal pemilu damai, bicara soal demokrasi, tetapi Pak Amin Rais bicara perang Badar dan melihat pemilu ini sebagai perang gitu ya. Artinya kan dasar sentimen itu adalah perang, itu bukan sebuah pertarungan gagasan. Nah, sama seperti misalnya si Ahmad Dhani memakai bajunya Heinrich Himmler. Saya kira ini mungkin buat mereka ini bercandaan, mungkin buat mereka ini sesuatu seni saja. Tetapi mereka lupa di negara asalnya ini sebuah perkara sejarah yang sangat serius. Kalau Anda ada di Jerman memakai pakaiannya Himmler, kamu akan ditangkap otomatis. Karena apa? Kamu dianggap ikut menghidupkan kembali
kembali semangat Nazi. Kamu dianggap menghidupkan lagi semangat Holocaust dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana mungkin ya mereka Ahmad Dhani misalnya, kita bertanya kepada dia tentang apa itu demokrasi sebagai supremasi sipil. Ketika simbol-simbol militer ini kemudian yang diangkat dan semangat militer itu yang ditonjolkan. Menariknya berita majalah Der Spiegel Jerman itu dia mengangkat dan memberi analisa juga bahwa keseluruhan kampanye politik Pak Prabowo ini memainkan estetika militer. Lalu dia menyebut soal pakaian Ahmad Dhani dan juga dia melihat barisan milisi Gerindra di Facebooknya dan dia tulis dan seterusnya. Sedikit dia mengangkat fakta dulu Pak Prabowo sempat ikut latihan dengan GSG, Grundschutzgruppe 9-nya Jerman, itu detasemen khusus anti teror yang memang turut membidani juga lahirnya Kopassus gitu ya dan seterusnya. Nah, dia angkat semua itu, dia mau mengatakan bahwa orang ini akar kepribadiannya itu adalah militeristik, sehingga ketika menjadi pemimpin dia bisa memberi warna militer di dalam kepemimpinan. Maka penutupannya sangat bagus di berita itu. Dia bilang aktivis demokrasi dan jurnalis ketakutan kalau Prabowo menang, inilah kebangkitan kembali era gelap kediktatoran. Nah, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di Prime Time News. Sementara kami juga informasikan kepada pemirsa, sampai saat ini tim redaksi kami juga masih meminta konfirmasi dan mengundang sebenarnya dari tim pemenangan Prabowo Hatta. Tetaplah bersama kami. Ya, apa saja sebenarnya yang disampaikan seorang jurnalis investigatif Amerika, Alan Mann, tentang Prabowo Subianto yang sebenarnya dia sudah wawancara sejak tahun 2001 lalu. Kami hadirkan dalam bentuk infografik berikut ini. Sebuah media online. Salah satunya menyatakan seperti ini, namun kata Naim, sikap Prabowo dulu terhadap Gus Dur sangatlah kontras. Di hadapan saya, Prabowo tidak henti-hentinya mengecam Gus Dur dan demokrasi, tulis Naim. Masih menurut Naim, Indonesia belum siap, ini mengutip yang disebutkan oleh Prabowo ya, Indonesia belum siap untuk demokrasi. Di negara kami ini masih ada kanibal, masih ada kerumunan yang bikin rusuh. Demikian ucapan Prabowo yang dicatat oleh Ne. Indonesia perlu, lanjut Prabowo, rezim otoriter yang jinak. Apakah ini yang tadi nyambung dengan yang Anda sebutkan, Bung Moni, terkait dengan artikel di Der Spiegel itu ya? Persis, ya. Tapi sebelum ke situ saya mau mengatakan bahwa kehebatan Gus Dur, kebesaran Gus Dur itu hanya bisa dirasakan oleh orang hatinya lurus. Dan bisa dimengerti oleh yang pikirannya jernih. Nah, artinya bahwa yang menghina Gus Dur ketika diminta dulu, menurut saya itu orang-orang yang di luar peradaban demokrasi ketika itu. Itu, dan terserah siapapun yang menghina. Nah, kembali ke statement soal otoriter jinak, saya kira ini debatable kemudian, karena seperti apa bentuk operasional dari otoriter jinak? Apakah boleh menculik? Apakah boleh membunuh orang-orang yang dianggap melawan negara dalam tanda petik? Dan melawan negara ini kan soal definisi kekuasaan. Kalau kita kritis dan benar, tapi kalau yang dilawan adalah penguasa yang lalim, kan kita dianggap subversif. Sehingga apakah itu rezim otoriter jinak itu atau tidak? Tetapi saya kira nyambung dengan pembacaan Der Spiegel tadi, bahwa pemakaian simbol-simbol seperti baju Heinrich Himmler yang dipakai oleh si Dhani, dan dia tidak mengerti makna itu yang ada di dada sama Dini. Ini kan simbol ketangguhan militer dan juga kekakuan negara pemerintah. Dia bilang efisiensi pemerintah, maksudnya itu pemerintah yang tegas, yang kuat, yang kaku dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya bentuk terlihat dari substansi yang di dalam hati, spirit. Jadi ada spirit, ada roh, semangat untuk menghidupkan sebuah demokrasi berbasis militerisme. Nah, ini sebetulnya, dan saya kira istilah otoriter jinak pasti mengarah ke sana. Nah, pertanyaannya adalah visi misi soal demokrasi sipil yang dipaparkan dan diserahkan ke KPU, bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan ketika substansi roh dari kekuasaan yang mau dibangun itu adalah militerisme. Baik, sekarang sudah tersambung juga ini tim dari pemenangan Prabowo Hatta, ada Bung Tantowi Yahya. Selamat malam, Bung Tantowi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Tantowi, yang menjadi perbincangan bahkan sudah ada reaksi begitu yang muncul adalah tentang penggunaan kutipan pernyataan Gus Dur
yang memuji sosok Prabowo Subianto ini menuai kontroversi karena dinilai justru bertentangan dengan apa yang terjadi, misalnya apa yang sedang dilakukan oleh tim pemenangan yang lain seperti Ahmad Dhani. Jadi ada sisi yang kontradiktif begitu, Bung Tantowi. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Tantowi? Statement Gus Dur itu kan benar adanya. Jadi itu kan rekaman video yang tidak mungkin bisa direkayasa. Ya. Saya rasa statement yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu ya berdasarkan keikhlasan beliau terhadap ketokohan dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian kedua, terkait dengan karya video klip dari Ahmad Dhani, bukan begitu pertanyaannya? Ya, segala sesuatu yang terjadi di kelompok kami ini kalau mau dikait-kaitkan akan terkait semua. Tapi kami melihatnya itu kan dari perspektif yang berbeda, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani itu adalah sebuah karya seni. Nah, karya seni itu ya kalau kita melihat cara pandang dari seorang seniman tentu berbeda dengan cara pandang orang biasa. Cara berpikir, cara berpakaian seorang seniman itu ya tentu tidak bisa kita lihat, kita nilai dari konteks kita yang bukan seniman. Nah, itu walaupun misalnya ada kritik. Saya boleh saya potong sedikit, Mas Tanto. Ini kita agak hati-hati. Ini kita mempersoalkan pemakaian seragam Heinrich Himmler itu oleh Dhani kan karena dimulai oleh Der Spiegel kan. Dan kita harus tahu juga tahun lalu itu mahasiswa seni di Freiburg kalau nggak salah itu melakukan protes terhadap birokrasi dan dia melukis wajah Hitler dan dia sebarkan di internet dan dia ditangkap tengah malam jam 2. Nah, artinya bahwa ini perkara yang serius bagi kelompok, bagi negara. Ya, bukan sebagai Jerman. Maksudnya bukan sekedar seni dan bukan sekedar seni, tapi musisi, analisa Der Spiegel sebetulnya mau mengatakan bukan soal pemakaian simbol itu saja oleh Dhani, tetapi ada semangat kekuasaan yang berbasiskan militer, itu sebetulnya mau diangkat. Ya, itu kan terjemahan Anda sendiri, Pak Boni yang terhormat. Apalagi Anda pernah lama di Jerman. Nah, enggak, itu isi beritanya. Bukan soal itu. Tapi kan kalau Anda melihatnya dari sisi berseberangan, yang memang selalu mengasosiasikan Pak Prabowo dengan militer, pasti akan seperti itu. Tapi hargai juga dong pendapat orang lain yang tidak menerjemahkannya seperti itu. Masih banyak orang yang tidak sependapat dengan pendapat Anda. Ini bukan terjemahan saya, Pak Tanto. Itu pemberitaan oleh Der Spiegel itu mengarah kepada kesimpulan bahwa subjudulnya, coba deh Anda baca itu berita. Ada subjudul yang dia bilang kenapa Prabowo senang bermain dengan estetika militer dan seterusnya dan seterusnya. Dan kesimpulan ya masuk akal lah, orang dia mantan militer. Nah, pertanyaan tuh Anda bisa tanya ke saya, kenapa Tantowi suka bermain dengan ornamen-ornamen cowboy? Ya karena saya suka musik country. Iya, berarti tidak bisa analogi itu betul. Oke, berarti Anda kan setuju sekarang bahwa pertarungan pemilu 2014 ini adalah pertarungan antara Prabowo yang ingin membangun demokrasi berbasis militer dengan Jokowi yang ingin membangun demokrasi sipil. Kalau kesimpulan begitu. Kesimpulan Anda tidak pernah kita mengatakan membangun demokrasi berbasis militer. Coba Anda buka di mana statement Pak Prabowo. Bukan, kita kan bicara analisa, Bos. Kesimpulan atas keinginan Anda sendiri, bahaya loh ini. Enggak, ini kita bicara analisa. Analisa terhadap semangat politik yang mengatakan akan membangun demokrasi berbasis militer. Kalau ada, ayo tunjukkan buktinya. Baik rekaman video maupun tulisan. Tadi kan Anda setuju bahwa Prabowo senang bermain dengan estetika militer dan Anda bilang ya dong dia mantan militer. Nah, kalau misalnya kita seret ini bahwa ini sebuah semangat untuk membangun demokrasi berbasis militer. Itu kan kesimpulan. Itu bukan kesimpulan. Oke. Baik, kita kembali ke soal penggunaan atau pengambilan kutipan nama Gus Dur begitu yang mengutip telah memuji. Kalau menurut Bung Tantowi tadi, Bu Lili, memang itu kenyataan, itu tadi yang seperti saya tanya, itu substansinya. Saya katakan itu memang kenyataannya seperti itu ada, tetapi pada waktu itu di dalam konteks apa kita juga nggak tahu gitu loh. Itu ditayangkan kita udah tahu ada seperti itu, tapi kita nggak tahu itu peristiwanya untuk konteks apa. Tapi saya menganggap ini adalah sebuah pengambilan memanfaatkan ucapan Gus Dur untuk menarik
suara dari memanfaatkan ucapan Gus Dur begitu, Bung Tantowi. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Tantowi? Bu Lili. Ya, Tantowi. Halo Bu Lili. Ya, apa kabar? Baik Bu, saya kangen sama Ibu. Ini teman baik saya di Komisi 1. Jadi kutipan itu Bu, diambil tahun 2009. Ya, ketika Pak Prabowo itu maju sebagai calon wakil presiden Ibu Megawati. Jadi kalau mau dibicara relevansinya, ya relevan Bu, karena waktu itu kan sama-sama ingin memimpin negeri ini. Cuman waktu itu sebagai calon wakil presiden, sekarang ini calon presiden. Jadi kami juga tetap menganggap begini loh ya. Ada kalau kita pemanfaatan itu betul-betul kenapa nggak pernah diputar sebelumnya, justru pada sekarang ini. Nah itu yang Bu Lili dan Pak Tantowi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya kembali ke Bu Lili karena tadi sempat saya potong untuk break sejenak. Bu, kalau Anda melihat, Anda kan sebagai orang yang juga sempat aktif di dunia perpolitikan Indonesia. Nah, yang ingin kami tanyakan, apa sih kemudian bahayanya atau dampaknya ketika perpolitikan Indonesia ini diwarnai dengan hal-hal yang kontradiktif tadi dari seorang politisinya ataupun mungkin calon pemimpinnya. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ada banyak hal yang kontradiktif di diri Prabowo. Seperti apa sih gambarannya? Itu sangat bahaya karena gini ya, seperti tadi yang dikatakan, seperti dikatakan oleh dia ingin membangun demokrasi, tetapi di salah satu pernyataannya dia mengatakan ada otoriter jinak ya. Mau jinak mau buas tetap aja otoriter gitu loh. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah pada waktu dia nanti berkuasa, wajah mana yang dia mau pakai? Wajah mana yang akan dipakai? Wajah mana yang dia mau pakai? Apakah wajah yang di dalam lip service sebagai retorika, ataukah memang yang wajah asli yang memang sebetulnya dia lebih cenderung kepada otoriter gitu loh. Saya melihatnya pemikirannya dia seperti itu. Saya melihatnya gini, ada Dani yang begitu kagumnya kepada seni tadi menurut ya, kalau menurut Tiwai tadi, Tantowi Yahya mengatakan itu seni. Seni pun kita harus mengingat bahwa kita tidak hidup di dunia sendiri. Ada dunia lain yang di luar terkait kita, yang gitu terkait dengan sejarahnya orang lain, yang akan bisa juga berakibat hubungan buruk kita dengan negara lain. Jadi kalau dikatakan itu bahwa ya dikatakan oleh si Ahmad Dhani seperti itu, kemudian kita kembali kepada debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beberapa hari yang lalu tentang politik luar negeri, saya pikir ini semua jadi kacau gitu loh. Baik, oke, mungkin saya masih tersambung dengan Bung Tantowi. Bung Tantowi, halo. Masih. Bung Tantowi, begini Bung Tantowi, selain kemudian soal yang disebutkan tadi memanfaatkan pernyataan dari Gus Dur tahun 2009, kita tidak berbicara itu benar atau tidak, tapi sudah pasti benar begitu, Anda menyebutkan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, kemudian muncul reaksi seorang wartawan Amerika yang bernama Alan Nentu tadi menyebutkan bahwa dalam tulisannya menyebutkan bahwa justru sebenarnya sosok Prabowo pada tahun 2001 ini pernah menghina secara fisik Gus Dur. Kemudian ada poin lain yang juga disoroti oleh Boni Hargens tadi adalah bahwa sebenarnya Prabowo pernah menyampaikan soal konsep demokrasi Gus Dur. Di situ disebutkan bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi, justru Indonesia memerlukan otoriter jinak. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Tantowi? Terima kasih, Indra. Saya benar-benar mengapresiasi kesempatan ini untuk membuat klarifikasi. Alan Nern itu tahun 1998 pernah, atau begini, tahun 1998 TNI, ya, markas besar TNI itu pernah mengeluarkan instruksi untuk menangkap Alan Nems ini ketika dia datang ke Indonesia. Karena wartawan satu ini sering membusuk-busukan TNI, pokoknya Alan Nems ini adalah musuh TNI. Dia membuat berita-berita yang memutarbalikkan fakta, menyebar fitnah. Tahun 98 itu ya? Tahun berapa? 1998. Pada saat itu Pak Tanto, semua orang baik dianggap penjahat. Nanti dulu Boni. Sebentar Bung Boni. Baik, silakan. Biarkan saya jelas. Kalau Anda potong begini, saya tidak bakal jelas bicaranya. Ini sejarah bangsa yang harus saya luruskan. Silakan. Tahun 1998 itu ada instruksi dari Mabes TNI untuk menangkap Alan Nems kalau dia datang ke Indonesia. Karena tulisan-tulisannya yang memfitnah, memutarbalikkan fakta dan membusukkan TNI. Jadi dengan penjelasan seperti ini,
karena Pak Prabowo itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari TNI, ya, jadi Anda bisa nilai sendiri. Contoh fitnahnya seperti apa misalnya, supaya kita semua ingat pada tahun 98 itu? Ya, fitnah yang ditulis ini, yang ditulis oleh Alarnems mengenai Prabowo ini adalah fitnah semua. Apalagi, belum kuat, baru satu contoh. Kalau ya, saya tidak perlu dong ngasih contoh seperti itu. Tapi Anda bisa bertanya kepada begini loh Pak Tanto. Kenapa mereka mengeluarkan instruksi untuk menangkap Alarnems itu kan pasti sudah apa namanya itu didasari oleh bukti-bukti yang kuat dong, Bung Boni. Ya, tapi Pak Tanto, Anda juga harus tahu bahwa pada saat itu semua orang baik juga bisa ditangkap oleh tentara. Artinya bahwa tesis Anda soal Mabes angkat TNI waktu itu ingin menangkap Alan, itu menurut saya juga belum bisa menjawab apakah Alan berbohong atau tidak. Dan saya sendiri merasa profesionalisme seorang Alan tidak mungkin begitu gampang digadai demi sebuah berita yang tidak jelas. Lebih baik lebih jelasnya saya mau mengatakan bahwa Alan ini pasti benar. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita merespons ketika pada saat yang sama Anda memuji Gus Dur, di saat yang sama juga Anda menghina Gus Dur. Lalu bagaimana sikap dua berwajah ganda seperti ini? Ini kan wajah Dewa Janus. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Nanti kita akan memberikan kesempatan juga bagi tim Prabowo Hatta untuk menyampaikan informasinya di sini. Tapi sementara ini kami ucapkan terima kasih Bu Lili, Bung Boni Argen telah bergabung bersama kami, Bung Tanto Wiyahya juga bergabung bersama kami lewat sambungan telepon. Selamat